Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semuanya? Masih puasa kan? Udah 2 minggu ya ini ya. Masih puasa semua kan? Masih, Bu. Alhamdulillah. Masih, Bu. Oke. Bu. Oke, ini murid Ibu kok masih yang join sedikit, yang lain kemana ya? Masih belum bangun? Mohon ketua kelas Sherina dijawab. Kayaknya susah sinyal, Bu. Oh, susah sinyal ya. Oke. Untuk hari ini, tolong Sherina ya dipimpin doanya dulu karena selaku ketua kelas. Dipimpin dulu, Nak. Ya, Bu. Untuk teman-teman sebelum memulai kelas, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk ketua kelas Sherina Deviana. Ibu mengingatkan lagi untuk absensi, tolong ditulis di kolom chat ya dengan format nama dan nomor absen. Ya, ini ada temennya yang baru join ini. Kita tunggu dulu. Oke. Selamat pagi Mbak Cecilia. Oh, gak ada suara ini teman-teman semua. Jangan lupa ya absensinya. Koneksi audio, Bu. Oh, iya. Terima kasih Mbak Cecilia. Jangan lupa absensi ya, nama dan absennya di kolom chat Zoom. Oke anak-anak, hari ini apakah ada yang mengetahui Ibu akan membahas materi tentang apa? Belum, Bu. Belum. Belum, Yang lain? Bu. Belum. Oke, Ibu hari ini akan membahas mengenai tata letak dari unsur desain grafis. Kalau begitu Ibu mulai saja ya. Karena Ibu juga memaklumi kalian, paketan kalian pasti juga akan habis. Oke. Ibu mulai share screen. Bentar ya. Oke. Apakah udah muncul share screen-nya? Sudah, Bu. Oke, sebentar ya. Nah, Ibu mulai sekarang aja ya, anak-anak semua. Ya, Bu. Ya, hari ini Ibu akan membahas mengenai unsur-unsur tata letak. Nah, yang kita bahas itu apa saja? Kompetensi sama indikatornya. Yang pertama kompetensi. Kompetensinya yaitu poin 3.1, yaitu mendiskusikan unsur-unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, dan tekstur. Untuk indikatornya ada poin 3.1.1, yaitu yang pertama menguraikan unsur-unsur tata letak. Yang kedua, Yang kedua, membedakan unsur-unsur tata letak desain grafis. Yang ketiga, menjabarkan unsur-unsur tata letak desain grafis. Materi yang kita bahas pada pertemuan hari ini, yang pertama, desain grafis, yang kedua, unsur-unsur tata letak. Oke, anak-anak sudah siap ya menerima materi hari ini? Sudah, Bu. Iya, Bu. Oke. Yang pertama, desain grafis. Nah, pengertian desain menurut para ahli. Ibu di sini memberikan 2 contoh. Yang pertama, J.B. Reswick dan kedua Yasraf. Menurut J.B. Reswick, desain itu adalah
Kegiatan kreatif yang melibatkan penciptaan sesuatu yang baru dan berguna yang tidak ada sebelumnya. Jadi seperti kayak kan itu menciptakan produk baru begitu. Nah, Yasraf itu memberikan memberikan pengertian atau memberikan opini bahwa desain merupakan kegiatan kreatif atau progresif dengan produk yang produk akhirnya adalah kebaruan dan perbedaan. Pada dasarnya sama aja, kalian itu menciptakan suatu produk baru, kayak ide-ide yang ada di otak kalian itu kalian tumpahkan di dalam desain ini. Jadi desain itu orisinil ataupun kayak kayak ya itu buatan kalian, meskipun kalian itu ada referensi, tapi itu adalah kayak perbandingannya 70% banding 30% lah untuk orisinilnya, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya pengertian grafis sendiri. Suatu bentuk komunikasi visual yang dirancang pada permukaan suatu benda, misalkan di dinding, kanvas, kertas, untuk memberi sebuah informasi atau sebuah gambaran. Nah, kalau dilihat dari pengertian ini, ya, grafis itu sudah muncul sebenarnya sejak zaman sebelum kita lahir ya. Jadi zaman purba. Mereka itu menulisnya di apa? Kayak di batu, kayak di dinding. Jadi pada dasarnya grafis itu sudah ada sejak dulu, yaitu untuk memberikan suatu gambaran suatu informasi atau sesuatu yang terjadi pada waktu itu. Kan kalian yang anak IPS pasti sudah tahu ya, kalau dulu itu di zaman purba itu melukisnya di dinding, melukisnya di batu, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya pengertian desain grafis. Desain grafis adalah suatu bentuk rancangan komunikasi visual yang menggunakan gambar atau teks untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin dengan menggunakan media komputer. Nah, anak-anak, dari pengertian desain grafis ini, kita sudah dapat menyimpulkan bahwa desain grafis itu berbentuk visual. Visual, kata kunci, gambar, atau teks untuk menyampaikan informasi atau pesan. Ada dua kata kunci lagi, yaitu visual atau gambar, dan yang kedua untuk menyampaikan informasi atau pesan. Disampaikan ke siapa? Disampaikan untuk orang menggunakan apa? Media komputer. Jadi seperti itu ya. Agar mudah kalian mengingatnya, yaitu ada visual atau gambar, yang kedua menyampaikan informasi seefektif mungkin kepada penerima, dan yang ketiga menggunakan media komputer. Selanjutnya, dalam desain grafis terdapat dua jenis media yang biasanya digunakan, yaitu 2 dimensi dan 3 dimensi. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi, atau anak-anak sudah tidak asing lagi mengenai kata-kata 2 dimensi dan 3 dimensi, karena pasti waktu waktu dulu di SMA ataupun di SMP kalian sudah mempelajari 2 dimensi dan 3 dimensi. 2 dimensi itu contohnya seperti apa sih? Yaitu seperti kertas, papan, kain, nah seperti itu. Sedangkan untuk media 3 dimensinya, yaitu meliputi perangkat yang dapat menampilkan hasil gambar bergerak. Kita dapat simpulkan di sini media 3 dimensi, yaitu dapat menampilkan hasil gambar bergerak itu yaitu laptop ataupun komputer. Bisa dimengerti ya anak-anak semua? Bisa, Bu. Oke. Terima kasih untuk responnya, Mas Soleh. Nah, untuk materi yang kedua, kita langsung membahas unsur-unsur tata letak. Oke. Pertama, garis. Garis itu adalah tarikan warna tertentu yang memanjang. Ya seperti garis, red, seperti itu, seperti garis lah. Namun dalam kaidah pengertian digital dan artistik, garis merupakan rangkaian titik-titik yang tersusun dalam pola tertentu dan saling terhubung satu sama lain dengan tingkat kerapatan tertentu. Jadi kalau dalam istilah digitalnya, istilah komputernya,
Garis itu merupakan rangkaian titik-titik yang tersusun dalam pola tertentu dan saling terhubung satu sama lain. Oke. Nah, garis itu fungsinya apa sih anak-anak semua? Di sini Ibu akan menjelaskan ada 3 fungsi garis. Pertama, sebagai pembatas tepi bidang atau objek untuk memberikan representasi atau citra struktur, bentuk, dan bidang, yaitu sebagai pembatas tepi. Ibu contohkan gampangnya. Kalau kalian sebelum menggambar di kertas, kalian pasti memberikan garis tepi di dalam kertasnya sebelum kalian menggambarnya. Nah, yang kedua, menciptakan nilai ekspresi seperti nilai gerak atau dinamika, nilai irama, dan nilai arah. Nah, untuk menciptakan nilai ekspresi, yaitu seperti nilai gerak, dinamika, nilai irama, dan nilai arah. Yang ketiga, memberikan kesan pada visual desain seperti tegas, luwes, dinamis, dan lain-lain. Jadi garis itu tuh mempunyai apa ya? Mempunyai kesan lah. Garis itu mempunyai apa ya? Nilai, yaitu nilainya apa? Seperti tegas, luwes, dinamis. Jadi seperti itu ya. Oke. Untuk yang kedua, ilustrasi. Ilustrasi merupakan unsur grafis yang sangat vital dan dapat disajikan mulai dan goresan atau titik sederhana sampai dengan kompleks. Jadi unsur grafis ilustrasi itu adalah apa ya? Unsurnya sangat vital lah. Salah satu unsur yang sangat vital dalam mendesain, yaitu dapat disajikan mulai dari goresan, titik sederhana, sampai dengan kompleks. Ilustrasi dapat berupa gambar. Nah, ini kalian dengarkan ya. Ilustrasi dapat berupa gambar, foto, maupun grafis lainnya yang dapat menerjemahkan isi secara menyeluruh sehingga mampu menarik perhatian sekaligus menangkap pandangan secara sepintas. Nah, kalau kalian melihat desain-desain poster lah, nah di sana pasti ada ilustrasi yang ditambahkan agar menambahkan apa ya, nilai dari suatu poster tersebut, seperti gambar. Nah, gambar. Terus ada foto, kalau kalian butuh foto. Nah, ilustrasi itu juga punya fungsi. Anak-anak semua. Yang pertama, merancang minat pembaca terhadap keseluruhan pesan. Itu yang pertama. Jadi kayak merangsang minat membaca karena kita sudah terfokuskan kepada apa? Ilustrasi yang ditampilkannya. Yang kedua, menonjolkan keistimewaan daripada produk. Nah, ini nih yang apa ya? Yang sangat-sangat penting diperhatikan dalam mendesain. Saat kita mengambil ilustrasi gambar itu yaitu ini, yang kedua ini, menonjolkan keistimewaan dari produk. Desain kalian ini istimewanya apa? Ya dari ilustrasi ini. Yang ketiga, menarik perhatian, so pasti. Yang keempat, memenangkan persaingan. Memenangkan persaingan ini bukan anu lo ya, adoring lo ya, bukan. Yaitu memenangkan apa ya? Kayak memenangkan suatu perlombaan kalau kalian itu mau ikut lomba, yaitu kayak ilustrasi ini menambahkan apa ya? Menambahkan nilai poin dari desain Anda, desain teman-teman, desain anak-anak semua. Oke, ilustrasi dapat dihasilkan melalui beberapa teknik, yaitu gambar tangan dan fotografi. Kalau gambar tangan sudah jelas ya, dibuat secara menggunakan tangan. Mohon maaf, dibuat secara keseluruhan menggunakan tangan. Dengan memberikan ekspresi dan karakter tertentu untuk mendukung media komunikasi grafis yang dibuat. Sudah jelas dari apa ya, titelnya lah, gambar tangan, dibuat secara tangan. Sedangkan yang kedua fotografi, yaitu ilustrasi yang berupa foto dihasilkan dengan teknik fotografi menggunakan kamera, baik manual maupun digital. Oke, selanjutnya yang ketiga dari unsur-unsur tata letak dalam desain grafis, yaitu tipografi. Apa sih tipografi itu? Tipografi merupakan seni dalam merancang, menyusun, dan memodifikasi huruf. Nah, dalam kalian mendesain itu, masa kalian itu hurufnya Times New Roman terus, Arial terus, itu
Itu tuh pasaran banget ibaratnya seperti itu ya. Jadi kalian itu harus bisa merancang, menyusun dan memodifikasi huruf seperti apa ya, tata letaknya, ukuran, jenis huruf, tracking. Nah, ini tracking jarak antara huruf secara umum, kerning jarak antara dua huruf yang spesifik, dan leading jarak antar spasi. Jadi kalian itu dituntut kreatif di dalam tipografi ini karena kalian itu menyusun kata-kata, menyusun hurufnya. Jadi seperti itu ya. Diingat-ingat tipografi, seni dalam merancang, menyusun dan memodifikasi huruf. Nah, yang keempat, warna. Warna dalam layout dapat membuat gambar menarik perhatian. Saya rasa untuk poin 4 warna ini anak-anak sudah menyadari ya, sudah mengetahui lah kalau warna itu merupakan hal yang sangat vital dalam kita mendesain, karena warna itu juga mempengaruhi anak-anak semua. Mempengaruhi apa, Bu? Mempengaruhi hasil dari desain kita nantinya. Nah, kalau tulisannya merah, background-nya kuning, gambarnya hijau, jadi apa itu? Nah, jadi kita tuh harus menyelaraskan antara gambar, warna gambar, terus yang menjadi dasaran kita atau yang menjadi layout kita itu warna apa, terus huruf kita itu warna apa. Jadi kalian itu dituntut kreatif kalau dalam mendesain terkait warna. Harus ini diperhatikan ya anak-anak semua. Selanjutnya gelap terang. Gelap terang merupakan keadaan suatu bidang yang dibedakan dengan warna tua untuk gelap. Nah, didengarkan warna tua untuk gelap dan warna muda untuk terang yang disebabkan oleh perbedaan intensitas warna karena pengaruh cahaya. Mudahnya gini, gradasi. Seperti itulah kalau kita mengartikan gelap terang itu seperti itu. Ya. Pengaturan gelap terang pada desain grafis dapat diciptakan dengan pengaturan intensitas warna, dapat pula diciptakan menggunakan efek khusus. Selain gradasi, itu gelap terang itu kayak gini. Contohnya, kok font saya ini kayak terlalu tegas. Nah, saya akan memberikan efek gelap terang di sana. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya, poin 6. Tekstur. Tekstur merupakan nilai raba atau lebih mudahnya keseimbangan dalam kontras dalam sebuah desain. Tekstur itu biasanya ada tekstur halus dan kasar dari sebuah permukaan benda. Dalam desain grafis, penggunaan tekstur dapat dimayakan untuk memberikan visual yang lebih berkarakter. Tekstur sering digunakan untuk mengatur komunikasi visual. Oke, selanjutnya. Poin ke-7, poin terakhir. Space atau ruang. Ruang adalah unsur yang dapat bersifat semu maupun nyata. Pada karya seni 3 dimensi, kita langsung bisa merasakan sensasi ruang ketika melihat ataupun berada di dalamnya. Adapun dalam karya 2 dimensi, kita hanya bisa berkhayal tentang ruang. Nah, seniman dapat menghasilkan kesan ruang pada lukisannya dengan cara memberikan bayangan, membuat perspektif, pada objeknya memberikan perbedaan warna terang dan gelap dan masih banyak lagi. Jadi ruang ini adalah keseluruhan dari yang ada di dalam desain kalian itu ya, ruang itu seperti itu ya, dari mulai ilustrasinya, tipografinya, dari mulai warnanya, dari mulai gelap terangnya. Jadi yang di dalam itu adalah ruangnya. Oke, anak-anak semua. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Saya mau bertanya, Bu. Ya, ketua kelasnya Mbak Sherina mau tanya ini, anak-anak semua, tolong didengarkan. Oke, Mbak Sherina mau tanya apa? Ya, Bu. Jika salah satu unsur tata letaknya dalam desain grafis itu tidak ada, apakah berpengaruh, Bu, dari hasil desain yang kita buat? Oke, pertanyaannya sangat bagus untuk teman-teman ketahui semua atau anak-anak ketahui semua. Kalau salah satu unsur dalam desain, dalam unsur tata letak itu nggak ada, Bu, terus
Apakah itu mempengaruhi? Jawabannya adalah iya. Karena jika salah satu unsurnya itu tidak terpenuhi, maka hasil dari desain kalian itu tidak maksimal. Jadi ibaratnya gini, kalau tipografi kalian itu gak ada, loh, masa desain kalian cuman kalian kasih ilustrasi doang? Nah, terus ilustrasi ini apa? Gak ada gak ada tipografinya. Jadi seperti itu ya anak-anak. Jadi antara tipografi, warna, gelap terang, ruang, garis itu adalah satu kesatuan lah, saling terhubung satu sama lainnya. Bisa dimengerti kan? Mengerti, Bu. Oke, nah Ibu share screen kembali ya, sebentar. Bentar. Nah, Ibu share screen kembali untuk tugas. Sebentar. Nah, untuk tugasnya sudah muncul kan? Sudah, Ibu. Sudah, Sudah, Bu. Bu. Sudah, Bu. Oke, ini untuk tugasnya. Yang pertama, mencari satu contoh desain grafis dan dianalisa menurut unsur tata letaknya. Ini dikumpulkan minggu depan ya anak-anak. Dikumpulkannya dalam format PDF dan tolong dikirim di Google Classroom ya. Nah, untuk yang tugas kedua, tolong dikerjakan hari ini. Batas pengumpulannya jam 12 malam. Bisa di screenshot atau nanti Ibu akan kirimkan PPT-nya ke WAG saja ya, lebih memudahkan anak-anak semua. Gimana? Ya, Kirim Bu. saja, Bu. Siap. Oke, Ibu akan stop share. Nah, jadi cukup sekian ya pertemuan hari ini. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah join dalam kelas Ibu. Tolong dibaca kembali, nanti materi akan saya kirim. Nah, diingat-ingat tugasnya jangan ada yang sampai telat. Kalau nggak ngumpulin, Ibu nggak kasih nilai. Oke? Didengerin Iya. ini. Siap, Bu. Iya, kemarin ada Bu. teman kelas kalian yang nggak Baik, Bu. ngumpulin. Ibu ya kasih 0, Ibu nggak ada toleransi ya, nggak mau. Siapa, Bu? Itu anak sebelah, namanya nggak tahu Ibu, lupa. Ibu jengkel. Oke, kalau gitu sudah ya. Kita tutup pertemuan hari ini. Terima kasih buat teman-teman dan anak-anak semuanya. Jangan lupa puasanya tetap ya, tetap dijalankan terus. Jangan bolong, ingat. Oke, nah. Oke, Ibu tutup ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih anak-anak semua.